Selamat sore, Metaners. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian tahu tema PD kali ini? Nah, tema PD kali ini berhubungan dengan film keluarga Cemara yang sudah diberitahukan lewat story IG Korea Metanoia. Apakah kalian sudah menonton? Sebelum kita memulai persekutuan doa pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Bersamamu Bapa. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sebelum kita melanjutkan persekutuan doa kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami masih bisa melaksanakan persekutuan doa walaupun di wabah virus corona ini Tuhan. Kami melakukannya dengan secara streaming Tuhan. Kiranya virus corona ini segera berakhir agar kami dapat bersekutu kembali dan berkumpul bersama lagi dengan teman-teman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sekarang kami mau melanjutkan kembali Tuhan, kiranya Engkau menyertai dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, biar kalian tambah semangat, mari kita menyanyikan lagu Allah Sanggup sambil kita bertepuk tangan. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga,
semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Karibka, mari kita menaikkan pujian waktu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Selamat sore Metaners, kembali lagi bertemu dengan kakak. Lama tidak berjumpa pasti, tapi kakak senang meskipun kita tidak berjumpa secara langsung. Kakak boleh berjumpa meskipun dalam siaran YouTube pada hari ini. Teman-teman, kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, tapi mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu bagi kami. Meskipun tidak seperti biasanya, kami tidak berkumpul bersama menjadi satu untuk persekutuan doa. Tapi kami, meskipun di tempat yang berbeda, kami ingin merenungkan firman Tuhan yang membantu kami untuk semakin mencintai Tuhan, membantu kami untuk hidup dengan baik dan bijaksana, membantu kami untuk bertumbuh dalam Tuhan. Mampukan kami untuk memahami dan juga melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan juga hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, mampukan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar.
Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, bacaan kita hari ini terambil dari Roma 12. Dari Roma 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Kakak akan bacakan untuk kita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Demikian firman Tuhan. Teman-teman, apa kabar? Kakak berharap kita semua dalam keadaan yang baik, sehat. Biasanya kita bertemu, kita bersekutu bersama. Hari ini kita berjauhan. Biasanya kita saling menjabat tangan, kita tos sambil mengatakan peace to you. Kemudian kita berdiskusi bersama, kita sharing bersama, kita mendukung teman-teman kita dalam doa. Kita biasanya juga menggalang dana bersama di bulan-bulan seperti ini, bahkan rapat hari demi hari untuk mempersiapkan kamera. Tapi hari ini kita tidak bisa melakukannya karena ada COVID-19 yang harus kita waspadai dan perlu kita tanggapi dengan bertanggung jawab. Oleh sebab itu kita tidak bisa berkumpul dan bertemu secara tatap muka. Tapi kiranya hal ini tidak menjauhkan kita. Meskipun jauh di mata, kita seharusnya dan selayaknya tetap dekat di hati. Kakak berharap kita tetap dekat di hati, apapun dan bagaimanapun kondisi saat ini. Hari ini kita akan belajar sebuah firman. Kita akan berjumpa dengan Tuhan. Permasalahannya adalah seringkali orang memahami berjumpa dengan Tuhan adalah ketika kita datang ke gereja. Kita bersekutu ketika satu arah mendengarkan firman Tuhan. Tidak seperti itu, teman-teman. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di mana-mana. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di sekolah, meskipun belakangan ini kita pun juga tidak bertemu di sekolah karena libur. Kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan di jalan. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan lewat buku yang kita baca. Kita bisa berjumpa dengan Tuhan di keluarga kita. Dan hari ini kita akan mencoba belajar dari sebuah film. Dan dalam film pun kita juga bisa berjumpa dengan Tuhan. Seperti tema kita hari ini. Bertemu dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan dalam film. Beberapa saat yang lalu pengurus mendiskusikan film apa yang kira-kira nanti akan kita tonton bersama. Ada beberapa opsi hingga akhirnya ditentukan satu buah film. Film tersebut adalah film Keluarga Cemara. Untuk teman-teman yang mungkin belum melihat film ini, teman-teman bisa download di iFlix atau bisa nonton secara langsung streaming di iFlix. Saya rasa baik bagi kita untuk bersama-sama melihat dan juga mengamati nilai apa yang bisa kita ambil dari film ini. Memang film ini sebelumnya memang pernah ada. Jauh ketika saya waktu itu masih kecil, waktu kakak masih kecil. Dulu filmnya sudah ada, tapi hari ini, tepatnya tahun lalu, film ini dikemas dengan keadaan yang disesuaikan dengan konteks kita hari ini. Dan saya rasa, atau kakak rasa, hal ini baik bagi kita untuk melihat nilai yang sangat indah yang terkandung dalam film Keluarga Cemara. Untuk teman-teman yang belum melihat, bahkan juga untuk teman-teman yang sudah melihat, sekedar untuk mengingatkan kembali, silahkan melihat cuplikan film ini.
dipermainkan. Harta yang paling berharga. Emangnya benar keluarga kamu teh jatuh miskin? Yeay! Jadi kita bakalan di sini selamanya. Adalah Bah, rumahnya gak mau dijual aja. Shh, ini warisan dari Akin ini untuk Abah. puisi. Teh, Ara suka di sini. Abah jadi sering di rumah. Emak masak opak setiap hari. Terus Ara bisa sekamar sama Teteh. Dulu mana pernah kita gini. Terima kasih Emak. Terima kasih Abah untuk tampil perkasa bagi kami putra-putri yang siap berbakti. Berjumpa dengan Yesus di film Keluarga Cemara. Mari kita coba lihat dulu seperti apa film ini. Film ini dulu sangat terkenal dengan lagunya. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Dan dalam film Keluarga Cemara yang baru ini, lagu ini tetap digunakan. Lagu ini tetap dinyanyikan. Meskipun di cover ulang dengan penyanyi saat ini. Pertanyaannya adalah, nilai apa yang ingin kita pelajari? Nilai apa yang bisa kita ambil dalam film ini? Sebelumnya saya akan mereview sedikit film ini supaya teman-teman ingat. Film ini menceritakan mengenai sebuah keluarga yang nantinya disebut keluarga Cemara. Keluarga ini awalnya hidup di kota, hidup layaknya orang di kota. Seorang ayah bekerja dengan anak-anak, kemudian istri, kemudian mereka sulit berjumpa karena kesibukan masing-masing. Tetapi ada satu momen yang menurut saya menciptakan sebuah perubahan besar dalam keluarga ini. 180 derajat berbalik. Kenapa? Karena ada satu momen di mana keluarga ini ditipu dan akhirnya jatuh miskin. Ketika jatuh miskin, keluarga ini bukan hanya kehilangan rumah, tapi mereka harus meninggalkan apa yang mereka miliki sebelumnya, kemudian harus pindah ke sebuah desa cukup jauh dari perkotaan, pindah di tempat yang sederhana, bahkan kalau bisa dibilang rumah yang sudah cukup tua. Tapi mari kita lihat, ketika perubahan itu terjadi, banyak konflik yang akhirnya pun juga terjadi. Pertengkaran antara ayah atau abah dan emak waktu itu. Pertengkaran antara Ais, waktu itu anak pertama, dan juga papahnya atau abah saat itu disebutkan. Banyak sekali konflik, banyak sekali ketegangan di dalamnya. Terlebih nanti kalau kita tahu dalam film itu situasinya susah, mereka harus kehilangan pekerjaan, kemudian si abah harus menjadi kuli bangunan. Kalau kita ingat, si abah harus memulai mencari pekerjaan baru dengan menjadi kuli bangunan. Sang emak harus membantu dengan memasak jajanan dan juga mengedarkannya, sampai-sampai rumah yang di desa pun mereka saat itu pernah akan dijual. Saking besarnya konflik saat itu, pun sinyal susah di sana. Kita tahu dalam konteks saat ini betapa susahnya kita
hidup tanpa sinyal. Dan mereka saat itu merasakannya. Sulit, berat perubahan itu. Tidak mudah. Tapi dalam kisah itu akhirnya menceritakan keluarga ini mampu untuk melewati segala permasalahan yang mereka alami. Bahkan bukan hanya mampu, mereka bisa berdamai dengan keadaan, bahkan situasi mereka saat itu. Sampai mereka bisa mensyukuri situasi yang mereka hadapi saat itu. Caranya gimana bisa seperti itu? Bagaimana caranya? Tidaklah mudah, tapi bisa. Menurut saya ada 3 hal yang keluarga ini lakukan. Menurut kakak ada 3 hal yang keluarga ini lakukan sesuai dengan teks yang kita baca hari ini. Yang pertama adalah, coba kita lihat di ayat yang ke-9 sampai yang ke-10. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului untuk atau dalam memberi hormat. Ini yang pertama yang mereka lakukan dan juga yang ditujukan kepada jemaat di Roma ini. Untuk jemaat Roma lakukan, yang pertama harus dilakukan untuk dapat menghadapi kehidupan yang tidak mudah, khususnya dalam menghadapi perubahan, adalah pertama, saling mengasihi. Ingat, ada ikatan kasih yang bisa menyatukan. Kalau kita punya kasih, pergumulan sebesar apapun bisa menjadi ringan karena kita saling mengasihi. Kita bisa menanggung beban bersama karena kita saling mengasihi. Tapi bayangkan kalau kita harus menghadapi sebuah perubahan tanpa kasih di dalamnya. Pasti akan kacau balau. Masalah kecil bisa jadi besar. Tapi kalau ada kasih, masalah besar bisa jadi kecil dan mudah untuk melaluinya. Itu yang pertama yang kakak sampaikan. Yang keluarga Cemara lakukan dan juga yang penulis Roma sarankan kepada jemaat di Roma adalah saling mengasihi. Yang kedua saat ini, apa yang mereka lakukan dan juga penulis harapkan untuk jemaat di Roma lakukan. Yang kedua adalah memiliki hati yang melayani. Seperti yang dikatakan di ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Melayani Tuhan itu bisa diwujudkan dengan melayani sesama. Ketika seseorang memiliki hati yang melayani, itu tandanya seseorang mau merendahkan dirinya, meruntuhkan keakuannya, dan mengutamakan kebersamaan dengan orang lain. Itu tanda orang yang mau melayani. Orang yang mau melayani rela melakukan apapun sekalipun dia mengalami kerugian untuk kepentingan bersama, bahkan juga orang lain. Contoh praksisnya bagaimana? Contoh bagaimana kita melayani di situasi yang penuh dengan perubahan. Dalam teks ini kita belajar, dan dalam film ini kita belajar. Dalam film dikatakan dan juga diceritakan sebuah kisah di mana seorang emak yang saat itu mau merendahkan hatinya untuk kepentingan keluarga, menasehati, kemudian bukan cuma emak, akhirnya Ais pun, bahkan bapak pun, atau waktu itu abah dipanggilnya, saling merendahkan hati untuk menyenangkan satu dengan yang lainnya, untuk kepentingan keluarga, kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi. Bayangkan kalau sikap ego yang diutamakan, tentu konflik ini atau permasalahan yang mereka alami tidak mudah dilewati, bahkan mungkin semakin parah. Dalam situasi kita saat ini bagaimana?
Apakah kita juga harus melayani satu dengan yang lainnya? Pasti kita harus melayani satu dengan yang lainnya. Bayangkan, di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini kita saling mengedepankan ego, tentu tidaklah baik. Kita dituntut untuk saling melayani, seperti yang keluarga Cemara lakukan, seperti yang dipesankan oleh penulis Roma untuk jemaat di Roma. Dan yang ketiga, yang penting juga untuk kita sadari dan juga untuk kita lakukan adalah berpengharapan. Ini ada di ayat yang ke-12. Coba kita baca ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Dalam menghidupi sesuatu yang tidak mudah, apalagi perubahan seperti keluarga Cemara alami, kita diajak jangan kehilangan pengharapan. Saya rasa setiap orang dalam keluarga Cemara memiliki pengharapan untuk keluarganya, bahkan di masa-masa yang akan datang. Bahkan mereka pun berdoa untuk keluarga ini, berdoa untuk keluarga mereka, supaya mereka bisa melalui masa-masa ini dengan baik. Dan itu pula yang harusnya kita lakukan, karena itu juga yang dipesankan oleh penulis surat Roma kepada jemaat di Roma. Harus tetap berpengharapan. Caranya seperti apa? Sabar dalam kesesakan dan terus-menerus bawa dalam doa. Inilah yang seharusnya kita lakukan. 3 hal. Yang pertama adalah saling mengasihi. Ingat, kita harus saling mengasihi. Ada kasih yang mempersatukan kita. Yang kedua adalah kita harus saling memiliki hati yang mau melayani. Yang ketiga adalah memiliki pengharapan atau berpengharapan dengan bersabar dalam kesesakan dan juga dengan membawanya dalam doa. Teman-teman, saya rasa hal ini tidak cuma berlaku bagi keluarga Cemara ataupun jemaat di Roma. Kita pun saat ini, kakak rasa, menghadapi hal yang sama. Kita mengalami perubahan loh dalam hari-hari ini. Kalau kita mau menyadarinya, kita harus keluar dari zona nyaman kita. Kita yang biasanya kumpul di sekolah dengan teman-teman sahabat-sahabat kita tidak bisa sekarang. Kita yang bisa pelayanan di gereja, kita yang bisa rapat untuk mempersiapkan kamera, kita tidak bisa sekarang. Kalau biasanya kita bisa galang dana, kita terbatas. Untuk pergi pun kita terbatas. Ada perubahan dalam kehidupan kita saat ini, terutama karena COVID-19. Bukan cuma kita, kakak rasa keluarga kita pun juga merasakan perubahan. Mungkin di antara kita ada orang tuanya yang kehilangan pekerjaan, ada orang tuanya yang mungkin saat ini tidak bisa bekerja karena harus tutup dulu sementara, atau mungkin juga ada yang bekerja tapi tidak selaris biasanya ketika membuka usaha. Mungkin itu pun perubahan, itu pun sebuah keadaan yang sulit, meskipun tidak sama persis dengan keluarga Cemara. Kita hari ini mau belajar 3 hal ini tadi pun membantu kita untuk menghadapi perubahan, bahkan pergumulan yang kita hadapi saat ini, terutama di masa-masa COVID-19 ini menyebar seperti saat ini. Ingat, ada kasih yang mempersatukan kita. Milikilah kasih, dan ingatlah, kasih bisa mendekatkan hati kita meskipun kita jauh, bisa membantu kita untuk menyelesaikan permasalahan yang besar menjadi kecil. Kalau kita punya hati saling mengasihi, kalau kita punya hati saling mencintai satu dengan yang lainnya, kasihilah sesamamu. Milikilah hati yang mau mengasihi. Yang kedua, yang perlu kita lakukan adalah saling melayani.
Ini tidak mudah di situasi seperti ini untuk saling melayani. Tadi kakak sampaikan bahwa ketika kita melayani itu berarti kita harus mengutamakan kepentingan bersama dan merendahkan keakuan kita. Belakangan ini banyak orang yang akhirnya terjebak dalam panik buying. Segala sesuatu dia beli supaya dia dapat bertahan hidup. Bahkan sampai-sampai sifatnya kalau kakak bilang serakah, tidak mementingkan kepentingan orang lain. Semuanya untuk aku. Yang penting aku bisa bertahan hidup. Yang penting aku bisa makan sampai 1 bulan ke depan. Apakah itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Kakak rasa tidak. Di situasi saat ini seharusnya kita malah melayani, bukan malah serakah. Kita harusnya memiliki hati yang mau berbagi. Caranya bagaimana, Kak? Tidak hanya dengan cara kita tidak membeli semua barang, bukan cuma itu. Kalau teman-teman bisa, teman-teman membuka atau membuat sebuah keran air di depan rumah, menyediakan sabun. Hal sederhana, hal yang simpel, tapi bisa membantu banyak orang. Teman-teman bisa membeli bahan-bahan secukupnya, menyediakan untuk orang lain. Teman-teman bisa melakukannya. Teman-teman dalam keluarga berbagi, saling melayani. Meskipun kita stay at home, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melayani satu dengan yang lainnya dalam keluarga. Untuk saling mengasihi seperti tadi yang pertama, satu dengan yang lainnya. Tumbuhkanlah itu semua dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah berpengharapan. Sekalipun kita tidak tahu kapan hal ini atau masa pagebluk ini kalau orang Jawa bilang akan berakhir, tapi marilah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Caranya adalah sabar dalam menghadapi kesesakan. Sabar dan selalu bawa dalam doa. Semoga hal ini, semoga COVID-19 ini dapat segera berlalu. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Di masa-masa Prapaskah ini, kalau hari ini ditayangkan di hari Sabtu, itu tandanya kita berada di masa sunyi. Sabtu sunyi orang seringkali bilang. Di Sabtu sunyi ini marilah kita menghayati. Terkadang kita perlu berdiam diri. Di tengah-tengah situasi seperti ini. Ada sebuah peralihan. Kalau dulu murid-murid merasakan kehilangan sosok Yesus yang selama ini ada di tengah-tengah mereka. Mereka harus keluar dari zona nyaman mereka. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kita. Kita pun juga mengalami perubahan. Kita tidak bisa sebebas biasanya. Kita tidak bisa seleluasa biasanya. Tapi hal ini janganlah menyurutkan kita untuk terus berpengharapan. 3 hal tadi membantu kita untuk melewati masa-masa yang sulit ini dengan baik. Ingat, di masa-masa sengsara ini kita seharusnya mengutamakan saling mengasihi, saling melayani, dan berpengharapan. Selamat mengasihi, selamat melayani, dan selamat berpengharapan. Tidak akan ada sebuah perubahan kalau tidak dimulai dari diri kita sendiri. Siapa yang harus mulai? Metanas. Karena kita harus jadi teladan. Karena kita pattern. Karena kita contoh untuk orang-orang di sekitar kita. Kita yang pertama yang harus melakukan 3 hal ini dalam kehidupan kita di masa-masa sulit ini. Semoga Tuhan membantu kita untuk melaluinya. Semoga Tuhan membantu kita untuk melakukannya. Metanoia, be the pattern.
Sekarang kita doa syafaat. Mari kawan-kawan kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa syafaat. Yang pertama untuk bangsa dan negara kami. Kiranya virus corona ini segera menghilang dan kiranya masyarakat dapat mematuhi himbauan dari pemerintah dan juga Engkau dapat menjamah pasien yang sudah terkena virus corona. Serta hindarkanlah masalah lain yang sedang dihadapi oleh negara ini Tuhan. Dan kami berdoa juga untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang saat ini mengalami kendala dalam beribadah, terutama dalam kondisi saat ini. Pandemi menjadi tantangan untuk kami tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau tetap memberkati dalam setiap usaha kami, beribadah di rumah kami masing-masing. Mungkin di antara kami tidak dapat beribadah secara layak dan masih bersembunyi. Kiranya Engkau tetap menyertai dan menguatkan iman mereka. Dan kami berdoa untuk komisi remaja kami Tuhan, kiranya ke acara-acara yang sudah di rundingan yaitu Kemra dapat berjalan lancar dan kiranya virus corona segera berakhir juga agar apa yang telah disiapkan oleh komisi remaja dalam acara-acara tahun ini dapat berjalan dengan lancar Tuhan. Dan kami berdoa untuk studi kami, kiranya Engkau dapat menyertai kami dalam proses belajar daring yaitu lewat sistem pembelajaran online. Kiranya Engkau dapat menyertai dan melindungi kami. Juga kami berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau dapat menyertai dalam pekerjaan mereka dan hindarkanlah segala masalah yang ada pada mereka Tuhan, dan berilah mereka kesehatan dan umur yang panjang. Dan sekarang kami ingin menutup persekutuan doa pada hari ini Tuhan. Kiranya firman yang telah dibawakan oleh Karika dapat menjadi bermanfaat bagi kita Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan kami akan berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berikan kami satu seperti kerinduan-Mu, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu. Sebelum kami pergi memberitakan kasih-Mu, mulailah dari kami lebih dulu, jadikan kami satu. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Metanoia, be the pattern. Sampai jumpa PD selanjutnya.